Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini aku akan bahas mengenai pernyataan dari Ki Anom Al-Aziz ya, yang di sini memberikan pernyataan yang menurut aku sangatlah memiliki potensi untuk menjadi sangat kontroversi. Ini bisa menjadi hal baik ataupun juga bisa malah menyerang orang yang dibicarakan ini. Ini terlepas dari benar atau salah, karena pernyataan dari Ki Anom ini sudah banyak di-quote oleh media online dan teman-teman pun sudah banyak yang kirim pesan ke Instagramku ataupun juga komentar di channel YouTube ini untuk membahas pernyataan dari Ki Anom ini. Ki Anom ini pada intinya sebelum kita mendengar hal yang krusial tersebut, beliau menyatakan bahwa ada pengakuan Danu di tanggal 18 Agustus 2021 yang merupakan tepat dengan hari pembunuhan ya untuk kedua korban di kasus Subang ini. Jadi Ki Anom di sini mengatakan bahwa dia beserta Pak Kades mendengar pernyataan Danu secara langsung bahwa sekitar jam 3-an pagi di tanggal 18 Agustus Danu itu mengaku keluar dari rumah untuk mau beli nasi goreng. Nah pada saat mau beli nasi goreng, Danu itu memang sempat lihat lewatin lokasi kejadian TKP dan Danu menyatakan ada sesosok perempuan dan juga laki-laki yang ada di sana. Tapi karena Danu merasa tidak curiga atau apapun, langsung Danu tuh pergi lagi begitu. Oke, ini adalah pernyataan yang menurut aku sangat menarik. Mungkin bagi media massa atau kita yang melihat dari luar, ini suatu hal yang baru, mungkin aja. Tapi mungkin juga bagi tim kepolisian, ini bukanlah hal baru. Mungkin saja apa yang dikatakan dari Ki Anom Al-Aziz ini benar, dan Danu sudah mengatakannya di BAP, berita acara pemeriksaan. Kalau itu memang linear, ya nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah jika yang dikatakan Ki Anom ini benar, kemudian yang dikatakan Danu ini tidak ada di BAP, ini bisa menjadi salah satu indikasi penyidikan lebih dalam lagi. Dan mungkin kita bisa flashback kembali ya, bahwa Danu mengaku di sejumlah wawancaranya bahwa Danu itu memang di awal-awal kejadian di Agustus 2021, Danu itu sempat menginap selama 3 hari untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dan mungkin ada saksi lain juga sama dilakukan intensif, tapi yang tercium media adalah Danu, karena kan saksinya tuh lebih dari 40-an orang ya sampai sekarang ini. Dan memang yang berbicara di media massa, kita tahu lah orang-orangnya mungkin nggak sampai belasan, sekitar kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba bahas dulu apa yang dikatakan dari Ki Anom berikut ini. Dan dia menurut keterangan Danu disaksikan Pak Kades dan tim. Dan dia menurut keterangan Danu disaksikan Pak Kades dan tim. Jam 3 kurang 5 itu dia keluar rumah. Jam 3 kurang 5 dia keluar rumah. Berarti ini tanggal 18 Agustus 2021, tepat di mana terjadinya pembunuhan tersebut. Ini mohon dicerna ya sahabat-sahabat yang analis. Keterangan Danu dengan Ki Anom Al-Aziz dan tim di situ ada 4 orang dan ada Pak Kades dia juga sebagai pimpinan tertinggi di desa Jalan Saga, dan menyangkut juga keluarga dia bahkan wakil keluarga. Danu dengan terang benderang dan sejujur-jujurnya dia keluar jam 3 kurang 5 untuk niatan membeli nasi goreng karena lapar sahabat-sahabatnya. Dan dia setelahnya berjalan untuk beli nasi goreng jam 3 kurang 5 menit. Karena nasi goreng ini sudah tutup di area dekat TKP ini, Danu memutar balikan motor hampir 25 meter atau 20 meter ke arah TKP. Oke, kita tahan dulu sampai situ. Danu mungkin malam-malam ngerasa lapar, hal yang wajar. Tapi apakah aku bisa aja ini benar, bisa aja ini salah. Tapi untuk teman-teman yang tinggal di daerah Jalan Cagak, apakah memang normal ya di sana jam 3 pagi, jam 2 pagi masih ada orang jualan? Mungkin kalau di kota-kota besar misalnya seperti di mungkin kota Bandung lah ya, let's say gitu. Apakah Jalan Cagak itu termasuk kota? Karena aku belum pernah ke sana. Apakah itu hal yang wajar? Kalau mungkin seandainya tinggal di Jakarta atau di Bangkok, tempat aku tinggal begitu kan, kita malam-malam keluar juga masih ada makanan gitu. Tapi kalau di Jalan Cagak, apakah itu hal yang lumrah? Jawabannya boleh kalian tuliskan di kolom komentar ini, karena aku tidak tahu kondisi di Jalan Cagak seperti apa. Dan di situ Danu melihat dengan sumpahnya dan sejujur-jujurnya, dan tidak ada tekanan sama sekali dari Pak Kades, dari
kami dan dari tim juga tidak ada tekanan sama sekali, ngalir begitu ngalirnya jam 12 sampai jam 6 pagi. Jam 12 sampai 6 pagi. Jadi aku tangkap pengakuan Danu ini mulai dari jam 12 malam sampai 6 pagi ngobrol bersama Ki Anom, Pak Kades, dan juga timnya. Tapi tanggalnya kita nggak tahu kapan mereka melakukan obrolan ini. Mengutarakan bahwa ada sosok wanita dan laki-laki dan jelas melihat siapa orang tersebut. Ada sosok seorang wanita dan laki-laki dan jelas melihat sosok tersebut. Oke. Jadi di sini udah bukan lagi dugaan ya, tapi Danu kalau memang ini benar pernyataan dari Ki Anom ya, Danu itu sudah melihat dua orang tersebut yang ada di lokasi kejadian. Tapi memang tidak dikatakan siapa ke orang tersebut. Coba kita lanjutkan. Walau alam ya, maka itu kejujuran ataupun kebohongan ya, yang jelas Danu bersumpah ke Ki Anom, bersumpah demi Allah saya, dan dia putar balik itu melihatnya tuh pas ketika putar balik dekat dengan rumah TKP setelah mau niat beli nasi gorengnya tutup. Oke. Jadi kurang lebih kita tahu lah jalan ceritanya seperti apa. Tapi yang menjadi poin utama adalah Danu berdasarkan keterangan dari Ki Anom ini aku bahas mengenai keterangan saksi ya, bukan dari segi spiritualnya ya, tapi aku bahas mengenai keterangan saksi bahwa Ki Anom mengaku bahwa dia mendengar pernyataan dari Danu bahwa di tanggal 18 Agustus tersebut pada saat dia keluar dari rumahnya jam 3 pagi itu melihat dengan jelas ada seorang pria dan seorang wanita yang berada di rumah TKP. Dan kalau kita hubungkan dengan data dari hasil otopsi yang pertama, Amel meninggal dunia jam 5 pagi tanggal 18 Agustus, sementara sang ibunda itu meninggalnya 4-5 jam sebelumnya. Kalau let's say itu jam 3 pagi, artinya eksekusi yang pertama itu sudah dilakukan, yaitu adalah pembunuhan Ibu Tuti. Nah, berarti kalau jam 3 pagi tersebut berarti artinya itu adalah detik-detik menjelang eksekusi ke pembunuhan yang kedua, yaitu adalah Amel. Yang menariknya adalah begini, Danu itu memberikan banyak hal-hal yang mengejutkan beberapa belakangan ini gitu. Tapi bagi kita mungkin ini mengejutkan, tapi mungkin bagi tim kepolisian, oh enggak, kita sudah mendengarkan lama kok Anjas, ini mungkin aja seperti itu. Tapi kalau seandainya tim kepolisian atau tim penyidik juga melihat tayangan ini dan baru mengetahui ada fakta ini dan tidak disampaikan di tim penyidikan, ada apa ini gitu. Aku khawatirnya gini, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, seandainya Danu itu benar gitu, seandainya apa yang dikatakan Ki Anom ini benar dan yang dikatakan Danu juga benar, mungkin saja Danu itu mengalami tekanan psikologi ya, mungkin terlalu banyak hal yang mengejutkan, makanya ada beberapa hal yang terlewatkan. Itu bisa terjadi dalam dunia psikologi, itu adalah hal yang mungkin. Tapi kalau kita melihat kan di awal-awal kejadian pada saat Danu itu diinterview kan ya, di interview awal-awal kalian masih ingat bahwa Danu itu mengatakan bahwa dia memang malam itu tidur di rumah habis dari warnet, kemudian ibunya melihat dia tidur. Tapi detail seperti ini, di tengah malam dia keluar mencari makan, itu kan baru kita ketahui beberapa hari terakhir ini. Bahkan ini keterangan dari Ki Anom tuh di tanggal 16 Oktober 2021. Oke, ini suatu hal yang sangat baru sekali. Tapi takutnya kemungkinan kedua adalah takutnya karena memang keluarga ini kan memiliki problem ya, antara keluarga pihaknya Pak Yosep, Ibu Mimin, kemudian dengan pihak dari Danu yaitu adalah Yoris dan keluarga inti mereka. Itu kan kita sudah terlihat itu adalah sudah tereksplisit mereka punya problem. Takutnya karena mereka lagi punya masalah malah menjadikan ini sebagai kayak framing lah gitu. Jadi malah mengaburkan masalah sebenarnya. Kita semua tidak mau melihat bahwa gara-gara permasalahan keluarga malah mengaburkan masalah sebenarnya. Ini ada dua kemungkinan sih ya, kalau ini memang benar apa yang dikatakan dari Ki Anom Al-Aziz ini. Tapi menurut aku
seorang Kianom begini pada saat menyatakan sesuatu hal di media massa, apalagi sudah membawa nama-nama Pak Kades, nama Danu, pasti sudah punya alibi yang sangat kuat dan yakin itu adalah yang dikatakan mereka. Tapi memang kita belum mendengar ini dari Danunya secara langsung. Tapi mudah-mudahan apa yang dikatakan Kianom ini benar, dan Danu sudah menyatakan ini juga di BAP-nya, berita acara pemeriksaan, dan mungkin ini bisa menjadi guidance atau penunjuk untuk langkah berikutnya. Oke, ya ini semakin lama semakin banyak hal-hal detail yang terungkap. Dan seperti kalian tahu, 48 jam pertama itu adalah titik krusial. Jadi apalagi di jam 3 pagi Danu keluar, itu menjadi pertanyaan banyak orang begitu kan ya. Tim penyidik juga bertanya-tanya apakah hal yang wajar di daerah tersebut. Kalau kita lagi lapar malam jam 3 pagi kita keluar, sudah pasti banyak yang buka. Wah, kalian bisa komen di kolom komentar ini. I think that's all yang bisa aku bahas mengenai video dari Kianom ini. Mudah-mudahan kalian cukup tercerahkan begitu. Kita nanti klarifikasinya seperti apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kapun semuanya.